punya satu bisnis yang sejenis Erigo dan aku lakukan hal-hal tersebut, tentu ini biaya yang nggak kecil. Yang kalau pakai kaidah simply selling kan ada tuh biaya versus benefit. Mereka ngeluarin biaya, misalnya uangnya, waktunya juga nggak sebentar kan yang mereka habiskan buat invest di sana, upaya dan tenaganya juga banyak, dan mereka pengen dapetin benefit ketika ditukar semua cost tadi ya, waktu, tenaga, upaya, biaya dan lain-lain itu ditukar dengan atensi yang mereka dapat di sana. Saya yakin mereka akan melakukan hal ini secara terukur, calculated. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di podcast bareng Yubi di episode kedua. Nah, sebelumnya kita ada episode pertama yang ngebahas tentang apa yang harus pebisnis lakukan ketika pandemi ini berakhir. Buat teman-teman yang belum ngedengerin, boleh mampir ke channel YouTube Yubisnis dan podcast Yubisnis. Hiya. Dan di episode kedua ini line up di sini ada Kang Salman sebagai CEO Yubisnis. Jangan nanti dapat komplainan. Oh ini. Oh ini. Nanti ketahuan, nanti komplainnya tahu gitu. Terus ada Kang Noval. Ya. Gimana rasanya jadi bapak baru? Baru. Noval ini baru jadi bapak ya teman-teman, sekitar 3 hari lalu. Mohon didoakan semoga Noval kuat menjalani 40 hari ke depan. Amin. Dan selanjutnya ada Mas Denny, komedian kita. Dan aku Anita sebagai moderator. Nah, di episode kedua kali ini kita bakal ngebahas satu topik yang banyak dibicarain sama orang-orang ya Kang ya. Salah satu brand lokal Indonesia yang kalau di Google tuh ada From Depok to New York. Nah, siapakah itu? Depok yang banyak beritanya itu ya. Tahu gak di Depok tuh ada, di Twitter ada babi lari terus pakai lagu Digimon Adventure gitu. Kayaknya aku perlu main Twitter kayaknya. Iya. Oke, topik pembahasan ini kita bakal ngebahas tentang Erigo yang memboyong beberapa influencer ke New York gitu. Ya. Oke, gimana nih Kang Noval yang paling paham tentang per Erigoan? Boleh di-sharing? Apa ya? Ya udah, mungkin sebelum ke Erigo. Jadi teman-teman mungkin udah pada tahu Erigo kan ikut sebuah event yang cukup bergengsi ya, namanya New York Fashion Week. Mungkin aku sedikit jelasin dulu tentang New York Fashion Week itu apa sih. Jadi ceritanya zaman dulu tuh sebelum Indonesia merdeka di Perang Dunia Kedua di tahun 1943 ada namanya Press Week, yang kita kenal sekarang itu adalah New York Fashion Week. Jadi di zaman Perang Dunia Kedua itu mungkin kiblat fashion itu lebih ke bangsa Eropa. Jadi banyak panutan dari fashion dunia itu ke Eropa, khususnya ke Paris. Karena di sana mungkin fashion lagi booming banget. Saking boomingnya mungkin Bandung juga disebutnya Paris Van Java gitu. Yeah. Bener? Ya mungkin gitulah teman-teman. Terus akhirnya di Amerika itu ingin menggerakkan fashion yang Amerika punya gitu. Style yang Amerika punya. Disitulah digadang Press Week sehingga adanya New York Fashion Week. Mungkin kayak gitu. Nah, New York Fashion Week itu sendiri diadakan setiap tahun di kota New York di bulan Februari dan bulan September. Nah, Erigo ini kebetulan ikut yang bulan September kemarin. Nah, kemudian ini juga New York Fashion Week ini juga termasuk dari Big Four, dari Milan Fashion Week, London Fashion Week, dan juga Paris Fashion Week. Mungkin itu. Kemudian apa sih mungkin tujuannya Erigo ke sana gitu ya? Sebenarnya tujuan Erigo kan mereka brand fashion, mereka pengen memunculkan line up baru, looks baru yang saya tahu itu mereka ingin launching 60 looks baru dengan
nama brand yaitu Erigo X. Erigo X ini digadang untuk menjadi line up terbaru di mana tidak memandang ras, bentuk tubuh, kemudian gender. Jadi semua fashionnya ini bisa digunakan oleh semua orang lah, kurang lebih kayak gitu. Kemudian juga Erigo itu sendiri mungkin memiliki visi di mana ingin membawa produk Indonesia keluar. Di samping dia pengen promosi, mungkin seperti itu. Ada brand lain nggak yang pakai cara yang sama buat dapat atensi dari audiensnya? Brand fashion gitu. Apapun sih Apapun. yang melakukan hal yang sama. Kalau fashion tadi Erigo, mungkin kalau musik kita pernah kenal yang Reza Arab itu apa dan Lati ya. Lati ya. Nggak tahu Lati kalau itu Reza Arab. Lati. Kalau Lati itu yang mengenalkan lagu-lagu Jawa itu ya. Ya, Lati itu ini konteksnya bukan New York Fashion Week, tapi mereka melakukan promosi di luar sehingga di luar itu beritanya bisa masuk ke Indonesia secara masif gitulah. Nah, kemudian Erigo sendiri tidak hanya ikut New York Fashion Week, mereka juga menyewa billboard di Times Square yang kurang lebih rate-nya itu sekitar 74 juta hingga 700 juta per hari. Jadi bukan per bulan, per hari dia ngeluarin segitu gitu. Nah, ini cukup menarik gitu untuk kita diskusikan lebih lanjut karena budget marketingnya sangat tinggi gitu. Kemudian kita juga bisa lihat bahwa Erigo sendiri membawa banyak influencer seperti kalau yang saya lihat itu ada Den Dimas, ada Denny Sumargo, ada Arif Muhammad, ada Luna Maya, terus Rachel Fenya ya. Ada siapa lagi? Gading Martin. Nah, kalau yang saya lihat itu misalkan ya kayak Den Dimas, dia vlogger motor gitu. Dia seneng ngomongin motor. Kayaknya nyambung juga sama yang Erigo pingin gitu. Mereka pengen menampilkan looks baru, mengejar tema sport American. Nah, di sini Den Dimas menjadi public figure untuk baju riding mungkin kayak gitu. Terus Arif Muhammad juga ke otomotif, ke mobil, juga punya brand fashion sendiri. Jadi istilahnya gini, kalau salesnya Toyota pindah ke jadi sales Honda, customernya tadi ikut pindah juga, kurang lebih kayak gitu. Jadi diharapkan mungkin dari pemilik Erigo ini, influencer yang diajak untuk join ke Erigo untuk membawa para audiensnya untuk bisa beli produknya Erigo, mungkin kayak gitu sih. Oke. Luar biasa sekali sih. Kalau dari kacamata Kang Salman nih, kan Erigo ini banyak mungkin dari segi budget mungkin mereka bakar-bakaran gitu. Nah, gimana cara mereka untuk mengukur gitu apa yang dia keluarkan dan mengukur untuk sebenarnya nanti setelah mereka keluarkan baliknya gimana gitu. Oke. Ini disclaimer ya, aku nggak tahu sama sekali sebenarnya berapa yang mereka keluarkan dan mereka pakai untuk apa aja. Tapi kalau aku jadi punya satu bisnis yang sejenis Erigo dan aku lakukan hal-hal tersebut, tentu ini biaya yang nggak kecil. Yang kalau pakai kaidah simply selling kan ada tuh biaya versus benefit. Mereka ngeluarin biaya, misalnya uangnya, waktunya juga nggak sebentar kan yang mereka habiskan buat invest di sana, upaya dan tenaganya juga banyak, dan mereka pengen dapetin benefit ketika ditukar semua cost tadi ya, waktu, tenaga, upaya, biaya dan lain-lain itu ditukar dengan atensi yang mereka dapat di sana. Saya yakin mereka akan melakukan hal ini secara terukur, calculated. Bisa jadi kalau misalnya saya dikasih budget serupa, saya akan bikin satu internal kontes ke tim marketing saya, coba bikinin beberapa opsi marketing yang bisa dilakukan oleh perusahaan dengan budget segini. Mungkin sudut pandang orang digital marketing, bisa gak saya ngiklan dengan budget segini buat dapat konversi sales sekian juta pieces pakaian. Kalau sebagai orang TV misalnya, ngiklan di TV itu keluar biaya berapa dengan potensi sekian, dan dia memilih yang sekarang. Tentu
opsi yang ditempuh sekarang bisa jadi adalah pilihan terbaik yang bisa mereka lakukan. Nah, kalau dari strategi sendiri kan sebenarnya dia memilih invest untuk bikin konten di luar yang sebenarnya konten tersebut itu dikonsumsi di tempatnya kita. Mungkin dari data yang mereka punya pandangan bahwa dengan bikin satu momentum buat bikin viral di luar itu orang kita kan gampang gumun ya, gampang kagum. Padahal mungkin sebenarnya kalau kita lihat, aku belum sempat cek si rentang harga si Erigo X ini tuh di rentang berapa? Kalau nggak salah tuh 150.000 sampai nggak tahu range sama berapa, cuman tapi dari ada harga jaket yang aku lihat tuh 150.000-an harganya. Nah, di harga segitu dan ini kalau pakai kaidah buka langsung laris kan ada di nomor 5 tuh ada saluran promosi sama dengan saluran distribusi. Sebenarnya kita udah bisa tahu sebenarnya mereka melakukan itu untuk siapa dari saluran distribusinya. Nah, di mana produk Erigo ini bisa didapat dan metode pembayarannya pakai pembayaran lokal apa luar. Nah, itu bisa kita terjemahkan. Yang mungkin dari kita tahu kan sebenarnya Erigo kesana tuh bareng sama Shopee kan? Betul. Bareng sama Shopee dan Shopee Indonesia kan? Nah, kita tahu bahwa saluran distribusinya tuh lewat infrastrukturnya Shopee. Jadi sebenarnya mereka bikin konten promosi di luar tuh buat memperkuat saluran distribusi ini dan bukan untuk menyasar pasar Amerika kayaknya. Betul. Itu yang harus kita sebagai pebisnis mungkin harus sadar yang Erigo lakukan. Kita juga tahu waktu beberapa tahun ke belakang Gojek jadi sponsor Liga 1. Terus sebelum Shopee juga pernah jadi sponsor Liga 1 kan. Itu kita tahu kenapa mereka invest ke liga yang mungkin mereka akan pertimbangkan berapa banyak reach atau view yang dikasih sama liga itu. Yang dia bandingkan dengan alternatif lain dalam kurun waktu 1 tahun campaign, kira-kira mana yang paling efektif dan efisien dari sisi cost. Dan mereka memilih saluran promosinya lewat TV, saluran distribusinya kan lewat aplikasi. Ini menarik dan ini metode-metode yang udah di luar kuasa UKM pada umumnya. Maksudnya ketika UKM pada level pemula banget tuh, misalnya usaha kecil banget, kita kan memilih di mana saluran promosi itu sama dengan saluran distribusi. Misalnya reseller, ketika reseller itu mempromosikan barangnya juga bisa didapat di resellernya. Nah, ini Erigo dengan dana yang cukup, dia bisa ngerti nih bahwa opsi yang sekarang dia pilih itu adalah pilihan terbaik yang bisa tempuh. Tentu buat menarik apakah ini berhasil atau tidak nanti kita akan diskusikan lagi ya. Nanti kita akan bahas ada beberapa brand lain yang mungkin pakai cara yang sama berhasil, ada juga yang mungkin gagal. Kita harus bisa cover bahwa strategi ini mungkin tidak untuk semua orang. Nah, kalau aku sendiri jadi Erigo kan dalam pembuatan konten tuh dalam pembuatan konten tuh ada kontennya, ada konteksnya. Nah, aku ngelihat isi kontennya kan gitu-gitu aja gambarnya, misalnya si modelnya dan sebagainya. Nah, dia kemas konteksnya tuh dikemas di tempat lain yang mungkin kalau kita pahami beberapa advertiser misalnya endorse tuh kita nggak berharap dari hasil endorse si influencer tuh akan bisa jadi konversi ke sales. Tapi ternyata kita endorse satu influencer tuh buat kita iklanin ulang lewat Facebook Ads atau Instagram Ads. Nah, kebayang dong misalnya ada Denny yang lagi pegang Denny Arianto lagi pegang produk Erigo, terus diiklanin sama Erigo sama Denny Sumargo. Kayaknya lebih bagus saya kayaknya. Iya. Sama Denny Sumargo pakai produk Erigo, diiklanin. Kira-kira berapa banyak fans Denny Arianto yang akan beli kayak 5 Erigo? Juta kayaknya. Ada 5 juta. Nah, kurang lebih kayak gitulah. Jadi ketika kita berhasil ngemas satu konten dengan bagus, pas disebarin virusnya, mestinya angka simaknya lebih tinggi kalau kata Mas J kan. Faktor simak, faktor lilik, faktor klik. Kalau istilah yang umum kita temui di digital marketing tuh stopping power. Bisa kita bayangkan misalnya ada baju lewat, baju doang, digantungan, backgroundnya sarung misalnya, gitu. Dulu saya jualan kayak gitu, jualan jaket backgroundnya sarung sobek yang sekarang masih ada di kontrakan, gambarnya buram.
Kira-kira orang pas lihat ini penipuan bukannya gitu kan. Nah sama satu lagi misalnya ada tokoh yang kita suka lewat di timeline kita pakai satu produk. Mungkin kita ngerasa relate dan kita akan berhenti nyimak itu konten. Kurang lebih saya ngelihat sih Erigo pakai metode itu. Kalau saya jadi Erigo saya akan melihat dengan cara seperti itu gitu sih. Kurang lebih kayak gitu sih Nit. Oke. Ini sih ada pertanyaan dari aku. Ketika si Erigo ini sekarang lagi boom banget, apakah itu akan sustain gitu di kepala orang-orang? Halo teman-teman, apakah itu kamu yang ingin membangun bisnis tapi bingung mulai dari mana? Atau merasa bisnisnya stuck di situ-situ aja? Kami ingin membantu kamu dengan e-course buka langsung laris oleh Jaya Setiabudi. Di e-course ini, kamu akan belajar tentang 7 langkah praktis yang bisa dilakukan untuk membuka bisnis. Mulai dari bidik pasar potensial, uji produk ngangenin, sampai memaksimalkan konversi. Khusus pendengar Podcast You Business, dapatkan diskon 50% dengan kode kupon Podcast You Business. Kunjungi e-course.youbusiness.com untuk informasi lebih lanjut. Jangan lupa ya, e-course.youbusiness.com dengan kode kupon Podcast You Business. Waduh, ini pertanyaan berat ya. Kita bertanya mengenai sesuatu yang akan di masa depan. terjadi di masa depan. Wallahualam. Kalau pertama jawabannya itu, kedua kalau saya ngelihat karena sebelumnya pernah di industri keuangan juga, aku ngelihat satu industri itu kurang lebih kayak gini. Dulu saya belajar dari salah satu pendiri fintech, dia ngomong ada 2 variabel. Yang pertama adalah availability to pay, bahwa orang tuh mampu bayar apa enggak. Yang kedua adalah willingness to pay, orang mampu tapi nggak mau juga gimana. Nah yang terakhir ini yang saya tambahin, stability to pay. Maksudnya gini, buat ngelihat satu industri itu bakal lama apa tidak, misalnya industrinya itu udah berusia 10 tahun, aku prediksi dia nggak bakal tutup dalam sebulan ke depan. Kemungkinan besar berat, karena dia udah berhasil melewati beberapa fase bisnis ke belakang. Beda kasus misalnya, bisnisnya baru mulai 1 bulan, aku belum pede dia masih ada setahun ke depan apa enggak. Nah Erigo ini kan udah kita kenal dari 2000 berapa ya dia? Udah berapa 12 tahun? 2012an ya. Di zaman Instagram naik kan, dulu aku sering lihat Erigo ngiklan di dagelan tuh, di grupnya Invia. Jadi agak optimis mestinya kita melihat Erigo jalan seperti apa. Minimal dalam beberapa tahun ke depan dia udah hitung, dan kita tahu dengan cash yang udah dia collect sekarang, dia dan banyak kepentingan juga di bisnis dia, bahwa sekarang kepemilikan mungkin bukan cuman dari foundernya dulu, bahwa dia udah bagi resiko itu ke banyak pihak. Berat rasanya untuk melihat bisnis seperti ini gak sustain dalam 1 tahun 2 tahun ke depan, kecuali mismanagement ya. Kecuali mismanagement. Nah terus dari sisi aspek bisnis sendiri, dia dari hilir ke hulunya bagus banget. Kemarin saya pernah diskusi sama beberapa teman yang produksi kaos juga. Erigo bisa jual kaos yang mepet ke HPP atau harga pokok produksi teman-teman lain. Yang lain tuh bikin satu kaos harganya segitu, dia bisa jual segitu. Ini kalau saya punya bisnis kayak itu kan, saya udah dapetin market yang mungkin sebulan saya bisa jual jutaan kaos. Kira-kira marketnya udah dapet, hilirnya udah kuat, akhirnya saya kuatin kan, dia bikin fulfillment sendiri tuh. Jadi fulfillment yang lemah dan tidak berdaya di hadapan sales sebanyak itu gitu. Terus dari fulfillment seperti itu, bisa nggak menurutmu Den, bisa nggak aku bikin kain dengan volume transaksi sebesar itu? Bikin kain sendiri. Kalau aku jadi tentu bisa dong. Tentu bisa, dan kenapa tidak dilakukan kan mestinya. Dengan kain sendiri bahkan bisa stylenya kaosku pengennya kayak gini. Dengan volume seperti itu jadi sangat memungkinkan. Dan dari sana dengan hulu ke hilir, biaya atau marginnya jadi satu, jadi bulat, nggak dipecah-pecahkan. Dulu orang misalnya dari pabrik ke pedagang kain eceran, pedagang kain eceran ke perajin ke pebisnis ngambil margin buat bisnisnya, baru ke konsumen. Itu kan pertambahan margin tuh. Nah dia bisa
hajar semua. Nah itu yang aku lihat pebisnis macam Erigo ini cukup matang ya dalam ngambil keputusan. Dan ini kita tahu, kita nggak ngomong bisnis yang baru mulai sebulan 2 bulan ke belakang, dia udah bertahun-tahun ke belakang gitu. Tapi yang tadi kan konsekuensinya berarti harus memecah fokus kan ya. Kalau dia fokus misalnya ngurusin sablonnya, pewarnanya diproduksi sendiri kan ntar fokusnya jadi terpecah. Ini kalau ngomong fokus itu di kepala satu orang. Bagaimana kalau karyawannya udah ribuan? Ya. Jadi maksudnya itu yang saya pernah dengar dulu di satu postingan, seseorang bisa jalanin banyak hal di satu waktu tuh minimal punya 3 variabel lah. Satu, dia punya kepemimpinan yang bagus banget. Artinya dia bisa ngatur banyak orang di satu waktu buat ngerjain banyak hal. Yang kedua, dia punya tim yang solid banget, yang bisa dia percayakan amanah-amanah tadi. Yang ketiga, dia punya modal yang kuat. Nah, aku lihat mungkin di kapasitasnya Erigo punya ketiga hal tersebut gitu dengan kondisi yang sekarang ya, gitu sih. Jadi mungkin kita bisa berpikir bukan dari kacamata kita aja, tapi dari kakinya dia, bahwa kalau di posisi dia hal-hal ini tuh jadi memungkinkan gitu sih. Oke, sebenarnya kalau strategi yang Erigo terapin itu bisa nggak sih kita aplikasikan di skala UMKM yang lebih kecil kalau menurut Mas Denny? Nggak bisa. Nggak bisa. Kan uangnya nggak ada. Nggak. Gimana? Bukan Times Square kan? Mungkin nggak harus senilai itu ya. Tapi dari pola pikirnya kita bisa tarik benang merah dan itu mungkin bisa diterapkan ke UKM. Kalau benang biru kan ntar jadi aneh. Benang merah. Ya begini guys. UKM kalau mengenai biaya pemasaran itu hakikatnya itu bukan biaya operasional tapi biaya investasi guys. Jadi mungkin kamu akan mengeluarkan biaya pemasaran yang sangat besar di awal. Tapi jangan dinilai itu sesuatu yang efeknya akan terjadi itu pula saat itu aja dan di belakangnya nggak akan ada efeknya. Jadi kalau misalnya aku ngurusin stoki frozen food, mungkin aku ngeluarin budget yang besar untuk cetak brosur, untuk Facebook ad mungkin di awal. Itu mungkin gede, sekian juta. Tapi aku nggak expect efek dari marketing ini cuma berlaku 1 bulan. Ya. Mungkin bisa 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan, tergantung seberapa menempelnya di benak pendengar, di benak yang melihat pemasaran kita. Begitu pula tentang Erigo. Itu kan lagi sedang mengupayakan bagaimana mencitrakan brand menjadi produk yang gaul banget, yang Amerika banget. Walaupun pemasarannya itu tidak ditujukan untuk orang Amerika dan akan dikembalikan ke orang-orang Indonesia, mereka tetap menggunakan strategi pemasaran di New York untuk mencitrakan benak itu. Yaitu mungkin yang perlu digali dari UMKM, apa yang value proposition yang mau disampaikan, terus konsumennya harus dipahami betul bagaimana karakteristiknya, bagaimana orang-orangnya, barulah setelah ntar ada banyak opsi kan, mau iklan di TV, di brosur, mau di UB, asik. Atau dimanapun ntar dikasih penilaian, ntar kalau ini biayanya berapa, efeknya berapa, ini biayanya berapa, efeknya berapa, terus hajar lah. Oke, kalau dari Kang Nopal ada tambahan? Erigo kan ikutan New York Fashion Week. Nah itu budgetnya cukup fantastis sih menurut saya pribadi, karena range harganya kan kita harus bayar banyak faktor ya, banyak variabel. Ada yang bayar modelnya, ada yang bayar fotografernya, dan juga venue-nya. Nah ini karena acara cukup bergengsi dan lain-lain, yang saya baca itu kisaran harganya bisa $100,000 sampai $300,000. Atau di angka 1,4 M hingga 4,3 M gitu. Nah itu khusus untuk New York Fashion Week-nya aja. Belum lagi kalau kita nge-hire model yang benar-benar levelnya udah terkenal banget lah. Kalau istri David Beckham tuh siapa? Istrinya David Beckham siapa? Victoria Beckham. Nah Victoria kan model yang paling top lah. Nah mungkin itu menjadi faktor tertentu untuk tadi variabel biaya yang dikeluarkan gitu. Bisa jadi ada satu case di mana
untuk mengikuti New York Fashion Week itu habis $1 juta atau sekitar 14 miliar. Nah, belum juga Erigo ini kan naruh billboard di Times Square. Di billboardnya itu sendiri ada influencer yang ditaruh mukanya di sana. Itu kan jadi fee tertentu juga bagi si influencer, di mana mungkin di agreementnya nanti saya ini ditaruh di mana aja untuk pengiklanan kan, di billboard di mana. Terus influencernya diajak ke Amerika, dibayarin mungkin ya. Gak mungkin dia disuruh ayo ikut pergi bayar sendiri kan, kayak gak mungkin juga, pasti dibayarin. Nginep, sewa hotel, sewa kendaraan, sewa fotografer, itu mungkin bisa nyampe puluhan miliar untuk nge-cover. Gak di Oyo nginepnya. Gak di Oyo. Gak di Oyo. Tadi tuh saya sempat searching apa istrinya Beckham tuh Umi Ibnu Beckham. Oke, lanjut. Ya, Gak lucu. Tadi nginep, terus perjalanan. Terus ini apa namanya? Belum mungkin Facebook Ads-nya juga digenjot lagi. Terus di billboard di Indonesia juga mungkin diberitain lagi. Jadi mungkin sangat fantastik lah biayanya dibandingkan dengan produk-produk UMKM tadi. Kayaknya sih kalau untuk UMKM nggak bisa diterapin langsung, mengingat biayanya emang cukup mahal untuk pergi ke Times Square terus ikut New York Fashion Week. Cuman bisa diterapin tadi yang kata Mas Denny, kayak diambil lah benang merahnya, atau mungkin nanti di Bandung atau di Garut ada Garut Times Square gitu kan. Jadi paham. Kebayang ya dengan duit sebesar itu kalau dibeliin Surabi, dihamparkan di Kota Baru. Tenggelam. Nyoy sa Kota Baru eta teh sieuna teh. belum kayak Belum ya. Tapi kayaknya enggak kan? Kan ada sungai ya. ke ini ya. Kirain bakal lucu dan ini enggak ya ternyata. Lanjut. Ini mengontra ini. Paling itu. Oke. Tadi kan sempat dibahas juga nih sama Kang Salman. Sebenarnya strategi ini tuh bagus untuk Erigo, tapi nggak semua Bukan untuk semua orang. bukan untuk semua orang. Mungkin ada satu case yang kurang berhasil gitu ketika mereka melakukan strategi yang sama. Sebelumnya mungkin sebelum yang kurang berhasil nanti Noval bisa tambahin ya yang pakai cara yang sama tapi gak berhasil siapa. Yaudah. Tapi yang harus dipahami sih sebenarnya bukan teknisnya, tapi mindsetnya. Ketika teman-teman punya satu budget atau kan budget tuh nggak selalu mesti uang ya. Biaya tadi tuh nggak mesti selalu uang. Misal contoh kita tahu kita harus kita pakai iklan di Facebook, kita bikin brosur itu kan bisa pilih ke percetakan atau nyetak sendiri. Tapi poin intinya kan tersampaikannya informasi bahwa ada produk yang kita siap launchingkan atau kasih ke customer segmennya kita. Hal yang sama bisa dilakukan dengan ngomong ke tiap orang, nawarin ke satu-satu. Jadi itu pilihan, mau keluar duit, mau keluar tenaga, mau habis waktu dan sebagainya. Masing-masing ada pilihannya. Ini tergantung mindsetnya. Nah, ini ada cerita dikit di bukunya Mas J. Lupa di antara yang 3 itu. Ada namanya Pak siapa itu yang Mbah Wo yang jualan mie di pegunungan di pedalaman. Mbah Wo ini sangat pintar soalnya dia promosi dengan mulutnya sendiri. Saat dia pergi kota, dia bilang ke misalnya di dalam angkot, di sana loh di pedesaan ada mie yang enak banget. Ayo kunjungi ke sana. Terus di mana lagi? Di sana loh ada mie yang enak banget. Kan itu nggak ada biaya sama sekali, nggak ada cetak brosur, nggak apa-apa. Nah, itu kan pilihan secara mindset ya. Barusan yang Mbah Wo lakukan juga dia mungkin keluar tenaga untuk mengumumkan produk yang dia punya ke target audiensnya dia. Nah, mindsetnya apa sih? Bahwa pilihan tadi dibikin semuanya rata di atas meja. Jadi kita mau pilih jalan yang mau kita tempuh, dan yang Erigo lakukan ya dia merasa pilihan yang dia lakukan sekarang adalah pilihan yang terbaik yang bisa dilakukan dengan budgetnya. Dan make sense bahwa dia juga ngejar ini ya, belanja akhir tahun ya di 11/11 sama 12/12 bahwa 2 tanggal tersebut adalah angka konsumsi yang besar. Dan di beberapa data mengatakan angka konsumsinya bisa sampai 5 kali lipat. Jadi ngambil momentum di September ini biar top of mind justru nanti di akhir tahun mungkin. Dan ini juga
luar biasa dari platform si marketplace-nya sendiri kan dia ngeluarin budget. Kira-kira top of mind orang pas belanja ke marketplace tersebut dia akan beli apa gitu. Dan tentu di Erigo kan sedang berusaha memposisikan diri menjadi produk sejuta umat dengan pricingnya ya. Maksudnya dari piramida ekonomi dia ngambil mungkin menyasar lantai piramidanya bagaimana saya bisa jangkau sebanyak mungkin orang dengan pricing strategi seperti itu gitu, di harga jaket tadi 150.000 dan sebagainya. Dan dia cari waktu momentum yang paling pas. Orang mungkin dapat bonus akhir tahun atau orang udah pengen niat belanja tahun baru, pakaian baru dan sebagainya, dia ngambil momentum yang tepat. Nah, ini tentu nggak bisa kita lihat ini berhasil atau tidak dari tanggal-tanggal sekarang. Kita bisa lihat mungkin budget ini budget 1 semester, aku nggak ngerti. Budget 1 tahun mungkin konsentrasinya di sini. Nah itu yang kita tadi Denny sampaikan, marketing nggak bisa dilihat secara instan, tapi goalsnya kan menciptakan demand. Nah demand ini mungkin yang udah harusnya bisa dilihat di posisi Erigo sekarang. Nah bagaimana UMKM bisa menggunakan mindset ini? Misalnya contoh ketika saya punya bisnis modal 100.000, haruskah kita bikin rencana yang matang banget buat eksekusi bisnis yang modalnya 100.000 tadi, misalnya jualan bakso aci, beli tepung, ngolah baksonya dan sebagainya. Perlukah kita bikin rencana marketing berlembar-lembar buat eksekusi itu? Mungkin biaya mikirnya aja udah lebih dari 100.000. Buat aku yang penting jalan dulu. Tapi pas biayanya udah makin besar, menurutku bijak kayaknya untuk bisa melihat apakah cara inilah cara terbaik yang bisa dilakukan gitu. Nah itu yang harapanku teman-teman di skalanya masing-masing bisa memahami bahwa tidak cara yang orang lain gunakan mungkin nggak pas buat kita di kondisi sekarang. Misal contoh, apakah nge-endorse ke influencer tier 1 adalah cara yang bijak, atau ternyata dia ngasih produk ke mikro influencer yang followersnya mungkin baru 20 ribuan, 30 ribuan, ngasih produk aja. Kalau mereka suka mereka post, kalau mereka nggak suka nggak mereka post. Kan ada opsi masing-masing. Oh capek dong, nanti cari daftar influencer harus kotak satu-satu. Itulah harga yang harus dibayar gitu. Kamu mau bayar influencer tier 1 dapat reach gede tapi keluar duit banyak, atau kamu mau gerilya dikit buat cari talenta influencer di level sekian, mikro mungkin, tapi dapetin result yang sama gitu. Misalnya walaupun mungkin result gak bakal selalu sama, cuman itu pilihan lagi-lagi. Gak ada benar salah dalam berbisnis, yang ada konsekuensi. Nah konsekuensi itu yang mana yang mau ditempuh. Itu mungkin Saya boleh tanya sesuatu nih Kang. Yang tadi kan Erigo menyasar lantai piramida. Kan berarti itu dia mau menciptakan produk yang sangat banyak di pasaran. Kalau ini produk fashion kan nggak bisa dibandingin sama beras yang misalnya satu merek beras pun bisa dimakan oleh semua orang. Kalau fashion kan kayak akhir-akhir ini dari aku sendiri mengamati bahwa orang nggak ingin pakai baju yang sama dengan orang. Jadi itu sebagai masalah baru nggak buat Erigo. Jadi bagaimana menciptakan produk yang tulisannya Erigo, tapi biar orang saat misalnya ada 5 orang, 4 orang diantaranya pakai Erigo, tapi bajunya bisa beda semua. Itu terakhir tantangan soal baju yang sama. Terakhir aku lihat orang pakai baju yang sama dulu ya pas SMA ya, pakai seragam gitu. Sama pas kuliah saat anak-anak himpunan pengen pakai baju yang sama. Itu pernah ngerasain malu banget pas dulu aku pakai satu jaket jeans, papasan di jalan jaketnya sama. Malu banget. Aku juga baru beli baju kan. Ternyata aku beli bajunya dari Instagram. Ternyata anak kantor 2 minggu kemudian beli baju yang sama pula. Langsung gak pernah tak pakai. Biarinlah di lemariku paling baju bawah. Sama kayak siapa? Hasan. Oh. Tapi Hasan juga mungkin Bentar, pas lihat ini kamu pakai baju itu dia gak mau juga. Hasan gak tahu kalau aku punya baju itu. Jadi aku pakai baju duluan, baru tak pakai sekali di kantor. Ini baju yang anak magang Yomart itu bukan? Bukan yang Nade. Bukan, ya? Oke. Kaos. Langsung kata pakai lagi. Kalau nonton, nanti kita lihat ya apakah Hasan nonton apa tidak dari harus baju nonton itu dipakai atau tidak. Nah, soal bagaimana tadi gimana dan UMKM ini menjadi PR tersendiri nggak Erigo yang ingin menciptakan branded tapi ingin sejuta umat dengan pola tren yang nggak mau pakai baju yang sama. Pertanyaanku kira-kira mereka peduli itu nggak ya? Itu sih. Mereka itu siapa Erigo? Konsumen. Aku nggak ngerti ya. Maksudnya kita mari hentikan mendiskusikan Erigo sebagai Erigo, tapi kita lihat orang berbisnis seperti Erigo aja biar lebih general. Kira-kira
aspek yang akan mereka pertimbangkan tuh apa sih di volume transaksinya mereka, ya sales gitu. Nah, mengenai orang ketemu orang bajunya sama, aku nggak ngerti ya mereka peduli atau tidak. Cuman beberapa waktu terakhir pas aku ke Stasiun Padalarang, udah ada beberapa orang yang jalan barengan belanja tiket Rp5.000 dengan baju Erigo gitu. Wih, sekarang udah sampai Stasiun Padalarang ternyata. Dan menarik, ada pernah aku dapat informasi bahwa transaksi dia selain bagus di beberapa daerah besar, juga di kota-kota penunjang atau kota-kota satelit, misalnya Jakarta, di pinggiran Jakartanya, di Bandung pinggiran Bandungnya, itu juga salesnya bagus mungkin. Jadi aku lihat Erigo yang di 2012-2013an sudah agak berbeda dari sisi positioning dengan yang sekarang. Lagi-lagi objektifnya yang geser mungkin atau gimana. Aku nggak bisa komentar lebih karena harusnya nanya langsung ya. Mungkin nanti kita coba undang ya siapa Denny Sumargo buat datang ke sini. Gitu. Nah, jadi mengenai apakah ada masalah, mungkin yang bermasalah ya si konsumennya, mereka bermasalah nggak ketemu satu sama lain, terus kehilangan satu pembeli yang nggak mau pakai baju yang sama, nggak paham. Menurutku sih tinggal dicek aja manusia di dunia, di Indonesia kan menurut data dari Bang Haji Roma Irama kan ada kurang lebih 200 juta jiwa penduduk Indonesia. Ya katanya. Nah, terdiri dari berjuta suku bangsa. Ya, harusnya gitu dong, Den. Nah, itu kan 200 juta jiwa. 200 juta jiwa, dia produksi satu kaos berapa? Misalnya berapa satu SKU tuh berapa pieces? Katakanlah misalnya 10.000. Berapa sih kan 10.000 per 200 juta, dan mereka bisa ketemu di satu tempat gitu. Coba tolong hitungin, Noval sebagai orang yang ngerti. Tadi strategi distribusinya ya? Enggak ngerti, tapi ada kans buat ketemu lagi. Sekarang pertanyaan, kans ketemunya aja si orang pembeli baju yang sama tuh kapan? Kalau beneran mau kita permasalahkan ya. Tapi menarik juga gitu. Saya juga Enggak mungkin dari pihak UKM mungkin bisa diselaraskan, melihatnya nggak cuma dari pemasaran gencar tapi produksinya gitu-gitu aja tetap. Jadi mungkin dari pemasaran yang sangat bagus tersebut harus diikuti oleh semua lini di perusahaan. Oh iya, ini betul. Promosi yang ngejar tapi distribusi yang buruk hanya akan membuat kompetitor masuk sih. Itu, dan aku yakin di yang Erigo lakukan sekarang, dia udah siapin infrastruktur distribusinya dengan fulfillment centernya gitu. Udah kebayang sih. Dia lakukan itu tuh tentu kalau kita jadi decision maker di sana, akan kusiapkan dulu infrastrukturnya sampai aku testing misalnya beberapa sampling buat apakah ketika aku pesan dari daerah ini performanya oke, ketika matang banget baru aku keluarkan budget ke sana gitu. Cara berpikirnya mestinya seperti itu ya. Gitu. Ada pendapat Noval atau Anita? Paling itu sih kan fashion juga sekarang kayak fast fashion mungkin kan udah pernah pada dengar. Terus fast fashion juga kan tiap season ganti baju baru, maksudnya desain yang baru. Jadi sekarang misalkan Erigo ngeluarin 60 looks, season berikutnya 60 lagi. Jadi variabelnya terlalu banyak sehingga chance untuk ketemu satu sama lain juga makin kecil mungkin. Itu pertimbangannya. Terus yang menarik juga kayak iPhone sama tuh, setiap orang barang yang sama tapi nggak malu gitu. Itu juga jadi pertanyaan gitu, apakah kalau baju malu tapi barang yang lain kayak aksesoris itu nggak malu, itu juga menjadi berbeda gitu. Atau mungkin malu itu hanya untuk beberapa orang tertentu juga. Ada yang ketemu Erigo tos, terus mereka punya gerakan sendiri ketika bertemu kan. Bisa jadi ya. Tapi dari sini kan ada 2 di antara 4 yang malu kalau ketemu bagian yang sama. Masalah sama aku kan. Iya, paham. Dan mungkin kita tidak pada level piramida yang sama gitu. Aku gak ngerti. Paduka. Juragan. Udah pakai juga. Jadi sebenarnya ada beberapa hal yang bisa bikin strategi out of home kan. Intinya dia keluar dari kandangnya buat bisa dilihat sama orang. Nanti orang ngerasa wah ini tuh keren. Dan kita tahu karakter bangsa Indonesia kan, kita baru menghargai sesuatu ketika diakui oleh bangsa lain kan. Nah ini juga sama, bagaimana
kita mudah kagum atau mudah gumun kalau ternyata diekspos di luar. Nah, hal ini sebenarnya bisa gagal kalau misalnya muncul stigma overrated. Sebenarnya produknya nggak bagus, nggak bagus-bagus amat dan sebagainya. Dan dengan penyebar virus, tapi ketika produknya nggak bagus, nanti akan hanya menambah banyak korban dari produk yang nggak bagus ini. Ini konteksnya umum ya. Terus yang kedua juga, ketika promosi sangat gencar tapi tidak dibarengi sama jalur distribusi yang bagus, ini juga jadi kegagalan. Nanti malah potensi kompetitor buat masuk karena demand-nya tinggi banget, tapi mereka nggak bisa sanggup penuhi gitu. Itu peluang buat kompetitor masuk. Jadi misalnya bahkan beberapa cara yang sama buat menciptakan demand kan ada dipakai juga. Misalnya nanya ke satu warung, ada produk A nggak ada produk A sampai 10 kali buat menginfluensi warung sampai nanti di orang ke-11 yang datang, Bapak saya mau nawarin, oh saya gitu jual caranya. Nah, ada juga yang kayak gitu kan, itu buat ngebangun saluran distribusi. Tentu ini kita di luar ngomong konteks keberkahan ya, apakah kita mau berbisnis dengan cara itu apa tidak. Terus lagi-lagi tadi nggak ada benar salah, yang ada konsekuensi, dan juga di mana kan ini tuh bisnis ya, ada aliran uang. Nah, keberpihakan ini jadi satu hal yang penting sih sebenarnya buat dibahas. Bagaimana dengan dana yang besar ini jadi apa, dan nurani kita sebagai pembeli mau mengalirkan dana yang kita punya kemana gitu. Mengenai konsekuensi misalnya fast fashion dengan kan sampah terbesar kedua itu sampah pakaian. Itu juga jadi satu pertimbangan sendiri yang harus kita miliki sebagai konsumen. Apakah kita mau ikut terlibat apa tidak dalam hal-hal seperti ini. Tentu ini aku nggak punya cukup data buat ceritain apakah ternyata si brand-brand yang tadi kita mention tuh termasuk kategori fast fashion apa tidak. Cuman yang bisa kita kontrol ya diri kita, apakah kita mau terlibat ke sana apa tidak gitu ya. Gitu sih menurutku. Ada tambahan dari yang lain, dari Noval, Denny atau Anita? Ya, kalau menurutku marketing ini kalau di dalam buku Formula Bulala itu bisa membypass yang poin ketiga, yaitu kemasan pertama diambil. Jadi kan kalau misalnya kita membahas yang poin ketiga, kemasan pertama diambil, itu kita diasumsikan berada dalam satu tempat yang di sana ada banyak produk. Dan di dalam kondisi itu, kemasan pertama mana yang kira-kira kita ambil. Dan kalau kita marketingnya kuat, mungkin kita nggak perlu masuk ke tempat itu untuk melihat ke sekelilingnya, kita langsung masuk terus tanya ke kasir mana Erigo, jadi bisa ke situ. Jadi manfaatnya bisa membypass untuk tidak melihat merek-merek lainnya gitu. Dan sepertinya terjadi. Gitu. Dan tapi nggak bisa membypass produk ngangenin. Jadi mungkin dia pertama beli, tapi kalau misalnya produknya nggak ngangenin, misalnya jahitannya nggak bagus, dia nggak akan repeat order. Jadi yang produk ngangenin itu tetap harus dilalui. Ya, ini buat kita yang levelnya UKM ya. Ketika mau, dan aku yakin sih brand sebesar Erigo udah pertimbangkan hal itu dengan baik sih. Cuman menarik, kita juga pengen teliti ya pasca kejadian ini, angka repeat ordernya seperti apa, dan kita bisa lihat aksesnya di mana. Itu menarik sih buat diteliti. Kita lihat deh review di produk-produknya, mungkin kita bisa teliti ya. Apa yang jadi top of mind orang ketika udah dikasih ekspektasi tadi, produknya ada di Amerika, bisa di fashion show Amerika, terus bisa didapatkan lewat marketplace, nyampe ke rumah, mereka pakai, kita lihat mungkin 3 bulan, 2 bulan lagi si ratingnya seperti apa. Itu sih menarik. Dan aku yakin mereka juga udah pikirkan itu. Gitu. Noval, ada tambahan? Cukup. Oke. Mungkin Denny bisa kasih hikmah dari diskusi kita kali ini. Kalau bicara tentang hikmah ntar jadi saya kayak motivator. Kayaknya bukan hikmah lah, apa ya? Al-hikmah, asik. Apaan sih? Kalau bicara tentang pemasaran atau kayak promosi, itu yang pasti yang akan nyantol ke benak itu yang berbeda. Jadi
tidak lebih baik untuk menjadi lebih baik. Jadi jadilah beda untuk menjadi lebih baik. Dan itu mungkin Erigo bisa menjadi masuk di benaknya konsumen karena nggak banyak yang bisa masuk ke Times Square, yang bisa ngiklan ke New York bawa artis-artis Indonesia. Ya jadi mereka menggunakan uang mereka untuk menimbulkan kebedaan itu. Dan untuk kita yang nggak punya uang, ya jangan putus asa. Kalau misalnya nggak ada jalan, cari jalan lain. Kalau jalannya buntu, lompati temboknya misalnya. Ya kita terus berupaya untuk menjadi beda itulah. Biar kalau misalnya podcast ini nggak ada Kang Salman misalnya, oh ini kurang, bukan podcast Yubi. Soalnya Kang Salman itu yang menjadi pembeda misalnya. Ya seperti Pengen gaji berapa Denny? Ya intinya being beda itulah guys. Itu bukan hikmah sih. Yuk, Anita sepertinya ini udah hampir 40-50 menit. Oke, menarik banget ya pembahasannya. Aku mau ngucapin makasih banyak buat teman-teman yang udah ngisi podcast ini. Selanjutnya nanti kita bakal ketemu di podcast episode ketiga. Mudah-mudahan podcast yang sekarang ini bermanfaat buat teman-teman, ngasih banyak insight buat bisnisnya. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Yo. Dadah. Dah.